Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan semesta alam yang maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya bagi ciptaannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Holy
panggilan ibadah pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 8 dan 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Allah adalah Maha Pemurah dan Pengampun. Sebelum kita masuki doa pengakuan dosa yang dipimpin oleh Evangelis Yohanes, mari kita naikkan pujian, karena begitu Allah cinta dunia. On Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Mari saudara, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, menyerahkan untuk diri setiap kami masing-masing yang masuk di dalam ibadah ini. Kami menyadari Tuhan, ketika kami datang kepadamu untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau, kami pun menyadari bahwa diri kami penuh dengan banyak dosa dan cacat celah di hadapan-Mu. Kami sering kali mengecewakan hati Tuhan, bahkan hati sesama kami. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap diri kami, untuk kami boleh mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan kami percaya kami mempunyai Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengampun, yang sanggup untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Buatlah kami untuk selalu dapat bertumbuh terus di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk diri kami dikuasai dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga kami tetap menjalankan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam damai dengan Allah dan manusia, sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru yang terambil dari Zakaria pasal 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Mari bersama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persiapkanlah dirimu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bukalah hatimu dengan rela untuk diubahkan melalui kebenaran firman-Nya. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Besar Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyi
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Selamanya besar dan ajaib Allahku, dan ajaib Allahku. Mari saudara kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Untuk hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, untuk kami boleh dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca maupun juga mendengarkan, kami mengerti, kami melakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami, baik saya yang menyampaikan, lalu juga jemaat-jemaat yang mendengarkan, kiranya Engkau yang memberikan fokus untuk kami, memberikan hikmat untuk kami, supaya kami dapat bersama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini, kiranya Engkau kuasai kami dengan pertolongan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, saya ajak setiap kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Judulnya yaitu Tuhan datang dan berkuasa. Mari kita buka Sakaria 14 ayat 1 sampai 21. Sakaria pasal 14 ayat 1 sampai 21. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti di tengah-tengah khotbah saya akan membacakan ayat-ayat yang lain dan juga membandingkan dari Injil Yohanes. Saya bacakan Sakaria 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri.
Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Amin. Sekitar 5 hari yang lalu ketika saya mengecek media sosial saya mendapati ada seseorang yang memposting di dalam media sosialnya atau akunnya itu tentang gambar matematika kehidupan. Saya melihat perhitungan dari matematika kehidupan ini sangat unik, dan juga saya pikir perhitungan dan juga realitanya itu betul-betul sesuai dengan kenyataan kita. Dikatakan begini, hidup plus cinta itu bahagia. Kita hidup dipenuhi dengan cinta itu bahagia. Tetapi ketika kita hidup tidak ada cinta, itu namanya sedih. Lalu dibuatlah sebuah persamaannya. Oh, kalau gitu 2 hidup itu bahagia plus sedih. Karena cinta plus cinta min cinta itu dicoret. Jadi 2 hidup sama dengan bahagia plus sedih. Hidup artinya itu bahagia plus sedih dibagi 2. Jadi kesimpulannya, maka didapati hasil persamaan ini, matematika kehidupan ini adalah hidup itu sama dengan nilai setengah bahagia dan juga setengah sedih. Saudara, ketika saya melihat persamaan matematika kehidupan ini, ternyata memang itulah yang seringkali dirasakan oleh orang-orang. Kehidupan itu tidak selamanya bahagia. Tetapi sebaliknya, kehidupan itu tidak selamanya sedih. Jadi artinya, hidup kita itu terbagi atau terdiri atas 2 hal, yaitu kita bahagia dan juga kita sedih. Bayangkan jika kehidupan kita bahagia seluruhnya, apa yang terjadi? Kita tidak akan butuh yang namanya Tuhan. Karena apa? Kita sudah bahagia kok. Kita sudah menemukan apa yang kita cari selama di dunia ini. Tetapi saudara, hidup itu bayangkan kalau seluruhnya sedih terus. Apa yang kita alami? Kita tidak akan punya pengharapan. Kita tidak akan punya yang namanya damai sejahtera. Kita tidak akan punya yang namanya sukacita. Betullah persamaan ini. Hidup kita itu terdiri atas setengah bahagia dan juga setengah sedih. Saudara sekalian, inilah yang seharusnya dialami oleh manusia. Ada bahagia dan juga ada sedih. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Sakaria pasal 14 yang barusan saja saya bacakan tadi, ternyata kehidupan umat Yehuda pada zaman itu lebih banyak sedihnya daripada bahagianya. Apa yang terjadi? Sebuah buku mengatakan bahwa apa yang sedang mereka alami saat itu adalah kehidupan seperti orang yang mati. Kalau kita sekarang mengenal sebuah istilah, hidup segan, mati pun juga tidak mau. Hidup salah, mati pun juga salah. Itulah yang sedang mereka alami ketika Sakaria mencatat pasal 14 ini. Saudara sekalian, ketika kita melihat, sebetulnya pasal 9 sampai pasal 14 ini
Nabi Zakaria menuliskan kitabnya ini, itu terjadi setelah bait Allah itu sudah selesai. Seharusnya mereka sangat bersuka cita dan bergembira karena pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk mereka kerjakan itu sudah selesai, sudah mereka dapat selesaikan dengan baik. Saya meyakini mereka penuh dengan sukacita, tetapi sukacitanya berhenti. Lalu yang mereka alami adalah kehidupan yang sangat kacau balau. Ketika mereka sejenak untuk diberikan kesempatan untuk berbahagia dan bersukacita karena bait Allah itu sudah selesai, tetapi kebahagiaan mereka itu tidak bertahan lama. Karena apa? Ternyata kehidupan mereka sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun ada bait Allah di tengah-tengah mereka, tetapi kehidupan agamawi mereka, bahkan secara sosial, kehidupan mereka sangat kacau, sangat berantakan. Itulah yang mereka alami. Lalu juga ketika mereka tidak bisa bersuka cita, mereka mengalami begitu banyak kesedihan dan kesulitan. Karena apa? Selain kehidupan agamawi dan sosial mereka sangat berantakan, ternyata ada serangan dan ancaman dari bangsa asing yang seketika dapat terjadi menyerang mereka. Kalau kita melihat ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami serangan dari bangsa asing. Kehidupan kota mereka kacau balau, rumah-rumah dirampoki, dan para perempuan akan ditiduri. Saudara sekalian, bukankah ini adalah sebuah keadaan yang kacau balau ketika mereka menerima ancaman dari bangsa asing? Seketika dapat terjadi. Bahkan ada olok-olok dari bangsa asing. Bangsa asing itu berpendapat bagi mereka. Apa itu? Bahwa ketika mereka dapat pulang dari Babel, itu sebenarnya bukan pekerjaan Tuhan. Itu karena pemberian raja asing, pemberian manusia. Ketika mereka dapat merdeka dan akhirnya mereka dapat membangun tembok Yerusalem dan melaksanakan pembangunan bait Allah. Itu bukan pekerjaan Allah. Itu sebenarnya adalah pemberian manusia. Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi dan keadaan ini, kehidupan mereka yang kacau balau dan tidak ada rasa aman di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu apa yang dilakukan Tuhan untuk memberikan pertolongan bagi mereka? Saudara, yang dilakukan oleh Tuhan ternyata adalah betul-betul turun tangan memberikan pertolongan dan juga pemeliharaannya bagi mereka. Saudara, kalau kita melihat kedatangan dan kuasa Tuhan itu bukan hanya digambarkan keberadaan bait Allah saja, melainkan Tuhan betul-betul datang secara pribadi menolong mereka. Artinya apa? Ketika mereka sukacita mereka hilang, kehidupan mereka porak-poranda, kacau berantakan dan sebagainya, mereka bisa bangkit karena ada pekerjaan Tuhan. Dan ternyata pekerjaan Tuhan yang dilakukan untuk umat Yehuda pada saat itu bukan didasarkan hanya karena keberadaan bait Allah. Kalau cuma keberadaan bait Allah saja, terbukti kok bait Allah sudah selesai, tetapi sukacita mereka tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya Allah perlu turun tangan secara pribadi memberikan pertolongan bagi setiap mereka. Saudara, Zakaria ini ditutup di dalam pasal 14 di dalam sebuah keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Tuhan datang secara pribadi kepada mereka, memberikan pemeliharaan dan juga pertolongan bagi mereka. Lalu pertolongan seperti apa yang disediakan Tuhan bagi umatnya, sehingga umat itu dapat bangkit, umat itu dapat kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga yang saya bacakan tadi, ayat 3 dikatakan begini: kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Artinya apa? Ketika mereka berperang sekalipun dengan bangsa asing, mereka menyadari bahwa bukan cuma mereka saja yang berperang, tetapi ada Allah loh yang berperang untuk mereka. Kalau Allah berperang untuk mereka,
kita meyakini hasilnya, pasti mereka akan mengalami kemenangan. Lalu juga kalau kita membandingkan di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dikatakan begini, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Artinya apa? Artinya di dalam penderitaan mereka sekalipun, Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada mereka. Apa itu? Dibuat sebuah gambaran, yaitu gambarannya aliran air. Kita tahu saudara sekalian, air itu adalah kebutuhan pokok manusia. Tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Tetapi di sini dikatakan apa? Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Artinya apa? Betul-betul airnya itu tidak pernah kering. Airnya itu dikatakan air kehidupan dari Yerusalem. Saudara sekalian, Tuhan memberikan apa yang paling dibutuhkan untuk mereka supaya mereka dapat bertahan hidup. Dikatakan air kehidupannya itu mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Kalau umat Yehuda pada zaman itu menerima berita dari Sakaria itu, mereka akan langsung mengerti. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa letak negara mereka itu diapit antara laut Mediterania di sebelah barat, lalu juga Laut Merah di sebelah timur. Mereka akan mengerti bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada setiap mereka betul-betul merupakan sebuah pemeliharaan Allah yang disediakan bagi setiap mereka. Dan air yang digambarkan atau diberikan Tuhan kepada setiap mereka itu bukan cuma sekedar air, tetapi dikatakan tadi di dalam ayat 8 akan mengalir air kehidupan. Jadi digambarkannya seperti sebuah air, aliran air, dan air itu memberikan kehidupan. Seperti itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap mereka. Saudara, living water, air kehidupan. Kalau kita melihat ayat 8 ini, salah satu ayat paralelnya yaitu di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38. Ayat Yohanes pasal 7 ayat 38 mengingatkan setiap kita bahwa Allah adalah air kehidupan. Kita mengingat sebelum pasal 7, Tuhan Yesus pun juga pernah memberikan sebuah kalimat kepada perempuan di Samaria bahwa apa? Aku adalah air hidup. Barang siapa minum dari aku, ia tidak akan haus lagi. Kita dengan jelas di pasal yang keempat di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah air hidup. Bagi umat Yehuda pada zaman itu, ketika Tuhan mengatakan kalimat tersebut, mereka akan diberikan sukacita dan juga pengharapan. Dan bagi setiap kita sekarang, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hal yang sama pun juga kita rasakan. Walaupun ketika kita mengalami kesedihan ataupun juga kesulitan hidup, satu hal yang Alkitab janjikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, apa itu? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita minum dari air itu, maka kita akan beroleh hidup. Karena apa? Yesus mengatakan bahwa Dia adalah air hidup itu. Maka kita akan menerima hidup. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Ayat paralelnya kalau kita melihat di bawah Alkitab kita, tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 38. Bunyinya begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya apa? Setiap kita yang sudah menerima air hidup itu, ternyata tidak kita nikmati sendiri, tetapi kita bagikan kepada orang lain, sehingga aliran air hidup itu boleh terus mengalir, orang lain mendapatkan manfaat dari aliran air hidup yang kita punyai ini. Saudara sekalian, waktu saya tingkat 1 di STT Aletheia, di bulan yang pertama, waktu itu Juli
tahun 2008. Juli tahun 2008 saya masuk STT Aletheia. Lalu bulan Agustus, kita tahu bulan Agustus itu memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara, ketika tanggal 16 Agustus, itu ternyata di Lawang mempunyai kebiasaan yang sama dengan apa yang dilakukan di Banyuwangi. 17 Agustus itu kan memperingati hari kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus malam itu biasanya warga-warga di sekitar akan kumpul biasanya di rumah RT atau di rumah RW setempat untuk mereka mengadakan malam tasakuran, malam ucapan syukur untuk mengenang kemerdekaan Indonesia yang selama ini kita rayakan. Saudara, ketika saya itu tingkat pertama, baru 1 bulan masuk STT Aletheia, pada saat itu tanggal 16 Agustus malam, kami para tingkat 1 diutus untuk ke beberapa RT. Jadi beberapa orang ke RT 1, lalu beberapa orang lagi ke RT 2 dan sebagainya. Untuk apa? Untuk ikut malam tasakuran. Saya bingung dan saya sempat protes kepada Pendeta Martin pada saat itu, karena Pendeta Martin itu yang mengurusi hubungan STT Aletheia dengan masyarakat sekitar. Saya bingung, Pak, saya ini kenapa kok diutus? Kita ini kan mahasiswa STT, ngapain harus ikut seperti itu? Mereka loh sembahyang, mereka loh menaikkan doa-doa mereka, bahkan untuk apa? Pahlawan yang telah mati. Loh, kita kan tidak melakukan seperti itu. Lalu Pendeta Martin menjawab, memang kamu harus ikut, tetapi kan kamu tidak perlu ikut untuk berdoa seperti mereka. Tujuannya bukan supaya kamu ikut berdoa. Bukan. Tetapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya STT Aletheia tetap terbuka dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Kalau ada kegiatan masyarakat, ya sudah harus ikut. Supaya apa? Supaya masyarakat melihat bahwa STT Aletheia tidak tertutup dengan masyarakat sekitar. Oh, ketika saya menerima penjelasan itu, saya baru tahu dan saya baru belajar, oh ternyata seperti itu. Betul juga ya, ketika orang Kristen menghadapi masyarakat majemuk di sekitar kita, masyarakatnya ini mayoritas bukan orang Kristen, tetapi kita perlu hidup berdampingan dengan mereka, hidup penuh toleransi dengan mereka. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Saudara sekalian, dilanjutkan di dalam ayat 16 dan ayat 17. Setelah Tuhan memberikan pemeliharaan bagi mereka, Tuhan memberikan air hidup, Tuhan memberikan perlindungan juga. Apa buktinya? Mari kita melihat ayat 16 dan 17. Dikatakan begini, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka mereka tidak akan turun hujan. Artinya apa? Tuhan datang bukan cuma memberikan pemeliharaan, Tuhan datang memberikan perlindungan. Dengan cara apa? Membuat bangsa asing yang datang ke Yerusalem, yang sebenarnya musuh mereka, justru dalam tanda kutip dipaksa oleh Tuhan datang ke Yerusalem bukan untuk menyerang mereka, tetapi untuk menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-16b, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Raja dan Tuhan semesta alam. Menunjukkan apa? Menunjukkan otoritas dan kuasanya atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bayangkan saudara, ini betul-betul cara Tuhan yang ajaib loh. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka datang untuk menyerang Yerusalem. Tetapi ketika mereka datang, yang mereka lakukan itu adalah untuk menyembah Tuhan, menunjukkan otoritas dan juga
kuasa, kedaulatan yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Dikatakan mereka akan beribadah, mereka akan menyembah Tuhan, bahkan merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, hari raya Pondok Daun ini nanti lebih detailnya saya akan jelaskan pada doa malam hari Rabu. Kenapa kok merayakan hari Pondok Daun? Kok bukan merayakan Paskah atau merayakan hari-hari raya yang lain? Kenapa kok harus hari raya Pondok Daun? Nah, nanti Rabu saya akan coba bahas di dalam doa malam. Saudara, mereka datang untuk menyembah Tuhan. Lalu, ketika mereka tidak mau melakukan semuanya itu, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, ketika mereka tidak mau nurut untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Hujan tidak akan ada di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara sekalian, saya pikir hal ini adalah sebuah ancaman atau hukuman yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang datang tetapi tidak menyembah Dia. Mereka memang adalah musuh Tuhan, musuh orang Yehuda. Tetapi ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka tidak menyembah Tuhan. Tuhan memberikan ancaman dan hukumannya. Ketika mereka tidak melakukan semuanya itu, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang bukan umat Allah. Tetapi bagi setiap kita, apakah betul ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita itu beribadah karena didasari atas takut? Kalau aku tidak ibadah, kalau aku tidak kasih persembahan, waduh, jangan-jangan aku akan dihukum oleh Tuhan. Jangan seperti itu, saudara sekalian. Saya memberikan sebuah gambarannya. Kalau kita mempunyai seorang anak, kita memberikan sebuah peraturan, mereka bisa nurut. Tetapi kalau nurut mereka karena takut dihukum oleh orang tuanya, maka sebenarnya hal itu memang mereka nurut, memang mereka melakukan aturannya, tetapi bukan didasarkan atas karena anak tersebut mengasihi orang tuanya, tetapi didasarkan atas apa? Takut akan hukumannya. Saya ambil contoh Fani. Ternyata saya baca-baca itu dan Fani alami sendiri. Anak-anak seusia Fani ini paling sulit, salah satunya untuk disuruh mandi. Kalau mandi, ayo mandi. Alasannya itu ada aja. Mau main dulu kah? Mau melakukan ini dulu kah? Sulit sekali kalau diajak untuk mandi. Kalau diajak mandi, bilangnya begini, mau kemana? Ya, mau kemana? Jadi ternyata yang dialami oleh Fani itu saya baca, hampir seusia Fani itu juga melakukan seperti itu. Jadi kalau disuruh mandi, pertanyaannya, mandi ini mau kemana? Untuk apa? Nah, saudara sekalian, ketika saya suruh mandi, tidak mau. Lalu misal saya ambil sabuk atau penebal gitu ya, ayo mandi ndak gitu ya. Mungkin ketika saya ambil sabuk mau pukul, mungkin dia takut dan dia akan mandi. Tetapi ketika dia mandi, karena apa? Bukan karena mengasihi saya, tetapi karena apa? Takut saya pukul dengan sabuk. Nah, saudara sekalian, kita beribadah juga. Kita beribadah bukan didasarkan atas kita takut kepada hukuman Tuhan. Pernah suatu kali orang tua itu biasanya menasehati anaknya kalau ke sekolah minggu atau ke ibadah-ibadah atau ke gereja, itu karena diancam. Apa? Kamu ya, kalau tidak ibadah, tidak naik kelas kamu ya. Kalau kamu tidak ibadah, gagal kamu tahun ini. Pekerjaanmu tidak diberkati, kehidupanmu tidak diberkati. Nah, saudara sekalian, ancaman-ancaman seperti itulah yang seharusnya salah, tidak dilakukan oleh orang tua. Nah, saudara sekalian, seharusnya orang tua itu mengajak anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan, bukan karena takut untuk dihukum, tetapi karena apa? Karena dia mau menaikkan syukur
bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi setiap kita. Kita umat dan Tuhan itu adalah Tuhan kita. Karena itu kita harus beribadah. Saudara sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu datang dan berkuasa. Artinya apa? Tadi kita sudah belajar dua hal. Tuhan menunjukkan pekerjaannya melalui pemeliharaan dan juga memberikan perlindungan bagi setiap kita. Pertanyaannya, ingatkah setiap kita apa bentuk pemeliharaan dan bentuk perlindungan Tuhan yang disediakan bagi saya dan Anda semua? Tahun 2020 kemarin penuh dengan kesusahan. Dan di tahun 2021 ini ada sebuah pengharapan. Seperti gambar ini yang saya berikan. 2020 itu gambarnya apa? Ada masker 2. Artinya apa? Sakit, penyakit dan sebagainya terus ada. Tetapi tahun 2021 di situ tetap ada masker, tetapi ada harapannya. Apa itu? Ada suntik, ada vaksin. Nah, saudara sekalian, kalau dunia saja, kalau manusia saja dapat memberikan pengharapannya melalui vaksin ini, apalagi kita melihat Tuhan yang sudah memberikan pemeliharaannya dan perlindungan bagi setiap kita. Maka itulah pengharapan manusia yang terbesar. Apa itu? Karena Tuhan datang dan berkuasa di dalam dunia secara pribadi untuk datang kepada kita, memberikan pemeliharaan dan juga perlindungannya. Manusia dapat memberikan harapan-harapan, bisa. Apalagi Tuhan kita. Tuhan akan memberikan pengharapannya yang lebih besar dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia. Kiranya firman Tuhan ini menolong setiap kita. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah berkuasa. Kita menerima pengharapan dari kedatangan Tuhan tersebut. Amin. Mari bersama kita akan menyerahkan untuk firman ini dan juga kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan setiap kami bahwa kami ini adalah umat-Mu dan Engkau datang kepada setiap kami memberikan pemeliharaan dan juga perlindungan-Mu sehingga kami tetap dapat kuat di dalam kami menjalani kehidupan selama kami di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan yang sering kali lemah, kami yang terbatas untuk melihat segala kebaikan-kebaikan-Mu. Ampunilah setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk diri kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau sendiri yang selalu menolong dan juga memimpin setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kami, untuk kami terus dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan menyerahkan untuk vaksin yang sudah dapat mulai didistribusikan untuk masyarakat. Kami beberapa waktu yang lalu sudah melihat Bapak Presiden kami beserta beberapa orang-orang secara live di media massa. Mereka semua dapat menerima vaksin untuk menjadi contoh maupun juga teladan bahwa vaksin ini aman untuk dipakai. Kami menyerahkan Tuhan untuk pendistribusian vaksin-vaksin ini supaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga pandemi virus COVID-19 ini dapat segera tertangani dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk satu hal lagi, yaitu untuk sidang sinode di tahun ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk BP Sinode yang memberikan surat kepada gereja-gereja GKT untuk dapat memilih apakah harus menunda sidang sinode di tahun 2022 atau tetap dilaksanakan di tahun ini walaupun secara online. Kami menyerahkan Tuhan supaya gereja-gereja dapat Engkau berikan hikmat di dalam memberikan keputusan dan juga jawaban ini, sehingga sidang sinode dapat tetap terselenggara dengan baik, entah tahun ini ataupun juga entah di tahun yang akan depan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemilihan BP Sinode yang baru. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan untuk proses ini. Engkau menyediakan orang-orang yang tepat untuk menjadi pemimpin Sinode GKT ini, dan juga untuk pengurus-pengurus yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan
untuk setiap jemaat-jemaat yang terus ada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya kami mengingat mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau juga memberikan kekuatan maupun juga iman yang kuat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan ke hadapannya. Sambil membawa persembahan, mari kita pujikan lagu Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di hari ini, kesempatan yang indah, di mana kami masih boleh melakukan ibadah meskipun secara online. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman itu dapat tumbuh di dalam hati kami dan menjadi buah di dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga mengucap syukur atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau sucikan persembahan kami dan kiranya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta, Tuhan memberkati. Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal dengan menaikkan pujian doksologi dan dilanjutkan berkat oleh Evangelis Yohanes. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Mari saudara sekalian, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.